Rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Bismillah, kita lanjut pelajaran kitab Tuhfatul Mubtadi Syekh Mandumatil Baikuni, kitab dasar dalam ilmu mustalah hadis. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Thumma qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala al-qismu ats-tsani wath-thalathun al-mawdu'u. Thumma intaqala an-nadhimu ila ardhali aqsamil hadithi wa huwa al-hadithul mawdu'u. وأدخل في أقسام الحديث وليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفته لينفى عن المقبول ومن خف ضعفه وختم به الأقسام فقال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. قوله والكذب الواو عاطفة كأنه قال والقسم الثاني والثلاثون من أقسام الحديث المذكورة في هذه المنظومة هو الحديث الموضوع. وفي اللغة يطلق على معان منها الاختلاق فيقال وقع الشيء أي اختلقه والإلصاق فيقال وضع على فلان أي ألصقه به وهو المراد فيكون الموضوع هنا هو المختلق الملصق. واصطلاحا قال الكذب أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المختلق أي المخترع المبتدع الذي لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه المصنوع من واضعه. وجيء بهذه الألفاظ الثلاثة تبعا للعراق في ألفيته وفيها التأكيد في التنفير منه على النبي صلى الله عليه وسلم فذلك الذي بيناه هو الموضوع. وهكذا لو جاء مكذوبا على غيره لا يخرج من هذا الاسم إلا أنه yuqayyadu fayuqalu mawdu'un ala fulanin. Baik. Kata penulis jenis ke-32 dan ini jenis terakhir dari yang ingin beliau sampaikan dalam buku dasar ini dari mustalah hadits, istilah-istilah dalam ilmu hadits, al-mawdu', palsu. Kemudian penazim berpindah ke yang paling rendah dari pembagian hadis, yaitu hadis palsu. Ada qala fi aqsamil hadits walaysa min hadits Rasul asla. Dia masukkan dalam pembagian hadis dan dia bukan hadis Rasul asalnya. Li ajli ma'rifati turuqil lati yatawassalu biha li ma'rifatihi. Belum masukkan supaya untuk mengetahui jalan yang sampai dengannya kepadanya untuk mengetahuinya. Liumfa anil makbul supaya dinafikan dari hadis yang diterima. Ya, waman khaffa waman khaffa dha'fuhu dan waman khaffa dha'fahu dan orang yang rendah ya dhaifnya. Wa khatama bil aqsam dan dengannya beliau tutup pembagian mustalah hadits ini terakhir. Wal kadibul mukhtalaqu al maud wal kadibul mukhtalaqul masnu'u sifatnya ini yang dusta, yang diada-adakan, yang dibuat-buat. Itu namanya palsu. Alan Nabi terhadap Nabi, fadakal maudu'u itu dibilang maudu'. Kalau dibilang ini khabar kadib, palsu. Masnu' palsu, mukhtalaq palsu. Kalau wal kadib wau atob, ka'annahu qol seakan-akan belum berkata, jenis ke-32 dari jenis hadits yang disebutkan dalam mandumah ini adalah hadits palsu. Dia secara bahasa diitlakan di atas beberapa makna, diantaranya adalah al-ikhtilaq, yang diada-adakan. Fayuqal dikatakan wad'u asyai ay ikhtalaqahu, yaitu dia ada-adakan. Wal ilsaq, dia bisa juga bermakna ilsaq, menempelkan. Dia sandarkan kepada Nabi padahal dusta. Fayuqal dikatakan wad'u ala fulan,
wado, dia letakkan atas si fulan, maksudnya al-saqahu bih, ditempelkan dengannya, wahul murad, dan ini yang diinginkan. Faikunul maudu huna huwal mukhtalaq al-mulsaq. Maudu di sini berarti al-mukhtalaq dan al-mulsaq. Secara istilah dia adalah al-kadhib, kedustaan atas Nabi atas Rasulullah SAW. Al-mukhtalaq, al-muqtara al-mubtada, yang diada-adakan, Alladzi la yunsab ilan nabi biwajhil masnu, yaitu yang tidak disandarkan kepada Nabi dengan sisi al-masnu min wadihi, yaitu dari perbuatan yang meletakkannya. Waji'a bihadil alfat thalathah, penulis datangkan lafaz 3 ini ya, 3 tadi. Al-kadhibul mukhtalaqul masnu'u, itu karena mengikuti al-Iraqi dalam Alfiyah. Paham kan? Dan di dalamnya terdapat penguatan dalam tamfir minhu. Penguatan supaya orang lari darinya. Ini hati-hati, ini perkara dusta, ini yang diada-adakan. Paham kan? Ini perkara yang dibuat-buat. Padahal sama saja, itu maksudnya adalah palsu. Terhadap Nabi, maka demikian itu yang kami jelaskan, dialah yang dibilang palsu. Ini kalau datang wahakadha lau ja'a makduban ala ghairihi. Demikian pula kalau datang dusta dari selain Nabi SAW, tetap dinamakan dengan nama ini. Hanya saja dikoi dengan maudu ala fulan, palsu atas si fulan. Paham kan? Kalau Nabi kan bisa mutlak. Ini palsu, maksudnya hadis palsu dari Nabi SAW. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى: وحاصل النظم أن الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحريره أن يقال هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ أو عمدا أو جهلا أو كيدا وليس عنه منه شيء البتة. وقد خصه بعض المحدثين بما تعمد فيه الواضع الوضع دون الخطأ فيطلقون عليه منكرا أو باطلا، والصحيح أنه يكون موضوعا ولو لم يقصد الواضع الوضع، فإنه إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يقول باطل أو موضوع، وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمدا أو خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمدا، غير أن هذا المتبادر لم يلتفت إليه جامع كتب الموضوعات، بل يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه، وإن كان الظاهر عدم التعمد، وقد تتوفر الأدلة على البطلان، مع أن الراوي الذي يصرح الناقد بإعلال الخبر به لم يتهم بتعمد الكذب، بل قد يكون صدوقا فاضلا، ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أدخل عليه الحديث. والتعمد للوضع يصدر من الكذابين مثل محمد بن سعيد المصلوب، ومحمد بن أحمد ابن عيسى الوراق صدر منهم الكذب لرقة الدين ومقاصد سيئة، ومنهم من تعمد الكذب جهلا مثل نوح بن أبي مريم، ومنهم من وقع في الكذب غفلة وعدم فتنة وإدراك مثل عباد بن كثير الثقفي. قال السيوطي: وأكثر ما يقع الوضع للمغفلين والمخلطين ولسيء الحفظ بعزو الكلام غير النبي صلى الله عليه وسلم إليه، إما كلام تابع أو حكيم أو أثر إسرائيلي. Baik. Hasil nazam, maudhu itu dia adalah kedustaan yang diadakan, yang dibuat atas nama Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya dikatakan dia adalah ma'udhifa ilan nabi khotoan au amdan au jahalan au kaidan walaisa anhu minhu syai'unil battah. Dia adalah apa yang disandarkan kepada Nabi, apakah karena salah atau sengaja atau karena kebodohan atau karena tipu daya. Sengaja untuk merusak. Tipu daya dan bukan darinya sedikit pun hal itu. Telah dikhususkan oleh sebagian ahli hadis bima ta'ammada fihil wadil wada. Sebagian ahli hadis mengkhususkan bahwa hadis palsu itu adalah apa yang disengaja oleh al-wadi wal wada. Apa yang disengajakan oleh peletak itu memalsukannya. Dunal khoto, bukan yang karena salah. Faitlikuna alaihi mungkaron au batila. Maka mereka menggunakan nama batil atau apa? Mungkar. Dan yang benarnya annahu yakunu maudu'an walau lam yaksud al-wadil wada. Tapi yang benarnya dia bisa menjadi hadis palsu walaupun dia tidak maksud. Makanya tadi itu umum belok katakan kan. Khotoan au amdan au jahlan au kaidan. Paham ya? Umum walaupun dia tidak maksud untuk memalsukannya. Fa innahu idza qama 'indan nakid. Sesungguhnya kalau sudah tegak di sisi orang ahli peneliti. Dari dalil apa yang telah kuat sangkaannya. Bahwa ini batil penyandaran khobar ini kepada Nabi. Maka dia akan katakan batil atau maudhu. Dan dua lafaz ini mengharuskan khobarnya adalah dusta. Apakah itu sengaja ataupun karena salah. Hanya saja yang mutabadir. Yang langsung muncul di pikiran kita adalah dari yang kedua. Itu karena salah kan? Ya. Dari yang kedua al-kadhib amdan. Kalau kadhib dusta karena sengaja, ghairu anna hadal mutabadir lam yaltafit ilahi jami'u kutubil maudu'at. Hanya saja ya yang mutabadir kan dusta itu kalau palsu itu kalau dia sengaja buat. Cuman yang mutabadir kepada ini yang langsung muncul pada pikiran ini tidak ditengok oleh orang-orang yang mengumpulkan hadis-hadis palsu. Paham? Tidak diperhatikan lagi. Karena bahkan semua mereka membawakan pada kitab-kitab palsu itu, hadis palsu itu, apa yang mereka telah lihat ada dalil akan batilnya, maka mereka masukkan ke hadis palsu. Apakah orangnya sengaja atau tidak? Karena nanti kalau dipisahkan orang lagi bahaya. Iya dikira hadis. Wa in kana dhahir ada muta'ammud, walaupun yang nampak tidak sengaja. Wa qad tatawaffarul adillah ala butlan, tapi telah tegak dalil atas batilnya. Ma'anna rawil ladhi yusarihun nakid bi'ilalil khabar bih. Bersamaan dengan rawi yang dijelaskan oleh pengkritik itu akan cacatnya khobar dengannya lam yutaham bita'ammudil kadhib. Tidak dituduh dengan sengaja dusta. Walaupun pokoknya kita tetap katakan palsu walaupun dia tidak sengaja. Yang penting penyandaran kepada Nabi salah. Bal qad yakunu sadiqan fadilan. Bahkan kadang orang itu adalah soduk diterima hadisnya. Punya keutamaan. Cuman kan salah penyandarannya kepada Nabi. Maka kita bilang apa palsu. Paham ini ucapan palsu? Iya. Akan tetapi yaron nakidu si penakit ya yang mengkritik itu annahu golat dia itu salah. Atau ada qala alaihi hadid atau masukkan padanya hadid wa ta'ammud lil wad'i yasduru minal kadzabin. Karena juga sengaja untuk memalsukan hadis biasanya itu muncul dari para pendusta. Seperti Muhammad ibn Sa'id al-Maslum, Muhammad ibn Ahmad bin Isa al-Warraq. Ini para pendusta ini. Memang mereka sengaja buat hadis palsu. Sadara minhumul kadhib liriqatiddin. Muncul kedustaan dari mereka karena kurangnya agamanya. Wa maqasid sayyah atau maksud yang buruk. Karena makar. Wa minhum man ta'ammadal kadhib jahlan. Di antara mereka ya ada yang sengaja dusta karena kebodohannya. Dia jahil, mau membuat orang semangat beramal kasihan. Akhirnya dia bilang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah saat kebakaran, maka apinya akan padam. Bodoh, mana ada api padam dengan la ilaha illallah. Api itu padam kalau disiram. Apa maksudnya? Tapi dia dusta supaya apa? Kalau kebakaran tetap zikir. Akhirnya dia buat hadis palsu. Jadi kalau kebakaran la ilaha illallah, la ilaha illallah sambil siram. Paham maksudnya? Tapi orang amalkan masanya hadis apa? Palsu. Nah, dia buat karena bodoh. Dia buat seperti ini kebanyakan dari orang-orang sufi. Seperti Nuh ibn Abi Maryam. Dia buat hadis palsu karena kebodohannya.
Wa minhum man waqa'a fil kadhibi ghaflatan. Ada juga di antara mereka yang jatuh dalam kedustaan karena lalai. Wa adam fitnah karena tidak cerdas. Wa idrak tidak punya ilmu. Mithlu Abbad ibn Katsir As-Saqafi. Qala Suyuti aksar ma yaqul wad'u lil mughaffilin. Berkata Suyuti, kebanyakan terjadi pemalsuan itu dari orang-orang yang lalai. Al-muqtalitin, orang-orang yang ikhtilat, campur hafalannya. Walisayil hafad, orang yang buruk hafalannya. Bi'azwi kalami goirin nabi ilai. Dengan menyandarkan kalamnya selain nabi kepada nabi. Imma kalam tabi'i, apakah itu adalah kalamnya tabi'i atau kalamnya hakim. Atau itu hanya asar Israeli. Paham cerita-cerita dulu tapi dia sandarkan kepada nabi. Terus ثم قال الشارح مثال الموضوع المتعمد وضعه أمثلته كثيرة وله نسخ معروفة مشهورة وأبواب كاملة كأحاديث فضل العقل وأحاديث تخصيص الأيام والليالي بصلاة خاصة وكتب أهل العلم في هذا الشأن مقتضة بذلك ولكن وكتب أهل العلم وكتب أهل العلم في هذا الشأن مقتضة بذلك ولكن سأمثل على الموضوع بطريق الخطأ وما لا يدركه إلا المحدث الفطن. قال الإمام الترمذي في جامعه حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحسن أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته. الحديث بطوله وذكر حديث الحفظ المشهور. قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. قال الذهبي قلت هذا عندي موضوع والسلام. terus maksudnya ini palsu. Assalamualaikum. Maksudnya begitu. Paham? Kan kalau lalai antum bilang Assalamualaikum. Maksudnya begitu. Ini bukan lagi la na'rifuhu. Nah ilamin ini. Tapi ini palsu. Assalamualaikum. Paham maksudnya? Iya. Terus. ولعل الآفات دخلت على سليمان بن بنت شرحبيل فيه فإنه منكر الحديث وإن كان حافظا فلو كان قال فيه عن ابن جريج لراجع ولكن صرح بالتحديث فقويت الريبة وإنما هذا الحديث يرويه هشام بن عمار عن محمد بن إبراهيم القرشي عن أبي صالح عن إكرمة عن ابن عباس ومحمد هذا ليس بثقة وشيخه لا يدرى من هو. وخرجه الإمام الألباني في الضعيفة وقال وجملة القول أن هذا الحديث موضوع كما قال الذهبي في الميزان. أسماء أخرى. Sudah sampai situ dulu. Contoh hadis palsu. Contoh hadis palsu yang disengaja untuk dipalsukan. Contohnya banyak sekali. Dia memiliki nusko-nusko yang terkenal. Bab-bab yang sempurna. Seperti hadis-hadis ya Fadlul Aql. Ada babnya. Semua hadis tentang keutamaan akal palsu. Atau hadis-hadis yang
mengkhususkan hari-hari atau malam-malam untuk sholat khusus. Seperti sholat nisfu Sya'ban, palsu. Mengkhususkan hari untuk sholat, palsu. Ya. Dan kitab-kitab ahli ilmi dalam bab ini banyak sekali penuh dengan hal itu. Nah, mereka sudah karang khusus. Akan tetapi saya akan mencontohkan terhadap palsu dengan jalur khotok. Karena salah penukilan. Kalau yang disengajakan penuh. Wa ma la yudrikuhu illal muhaddits al-fatin. Yang tidak ditahu kecuali oleh ahli hadis yang teliti. Lihat qala Imam Tirmidzi dalam jami'nya. Haddatsana Ahmad ibn al-Hasan. Qala haddatsana Sulaiman ibn Abdurrahman ad-Dimashqi. Qala haddatsana Walid ibn Muslim. Ini masalahnya. Qala haddatsana Ibnu Juraij. Cuman dia bilang haddatsana Ibnu Juraij. Kalau dia bilang an, selesai cerita juga. Karena Al-Walid ibn Muslim mudallis. Paham ini? Iya, tapi dia katakan haddatsana Ibnu Juraij. An Atha ibn Abi Rabah. An Ikrimah maula ibn Abbas. An ibn Abbas annahu qala bainama nahnu inda Rasulillah. Dia berkata ketika kami berada di sisi Rasulullah, idja'ahu Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba datang kepadanya Ali bin Abi Thalib, faqala bi abi anta wa ummi. Dia berkata bi abi anta wa ummi. Dia kalimat pembuka menunjukkan pentingnya yang dia katakan bukan sumpah. Bukan sumpah, ini ucapan yang biasa diucapkan oleh orang Arab. Seperti sumpah tapi bukan sumpah. Tafallata hadzal Qur'an min sadri. Ini Quran tidak pernah tinggal di dadaku. Masuk keluar. Maksudnya tidak pernah melengket di hafalan. Fama ajiduni aqdiru alaihi. Saya tidak dapatkan diriku mampu untuk menghafalnya. Maka Rasulullah berkata, wahai Abul Hasan, afala u'alimu kalimatin yang fa'ukallahu bihin. Maukah saya ajarkan kepada kamu kalimat-kalimat yang Allah akan berikan manfaat padamu dengannya. Wa yanfa'u bihinna man 'allamtah. Dan akan bermanfaat orang yang kamu ajarkan nanti. Al-hadith bituli, hadis panjang. Dzakara hadithul hifdz al-masyhur. Sebutkan hadis hafalan. Doa hafalan yang dikenal. Qala Tirmidzi hasanun gharib. Tirmidzi bilang hasan. Gharib. La na'rifuhu illa min hadithil Walid ibn Muslim. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Walid bin Muslim. Tapi kata Adz-Dzahabi komentar hadis ini. Qultu hadza indi maudhu wassalam. Dah, ini hadis palsu. Dah, wassalam. La'allal afata dakhalat ala Sulaiman ibn binti Syarahbil fihi. Sepertinya cacatnya masuk kepada Sulaiman ibn binti Syarahbil padanya. Fa innahu munkarul hadits. Sesungguhnya dia itu adalah Sulaiman. Sulaiman tadi yang ada di hadis. Haddatsana Sulaiman. Qala haddatsana Walid ibnu Muslim. Dia itu mungkarul hadits. Wa in kana hafidhan. Walaupun dia rawi yang hafid tapi mungkar hadisnya. Falau kana qala fihi. Seandainya dia berkata padanya Ani bin Juraid la roja. Sudah selesai masalahnya. Walakin akan tapi mending sedikit sarrah bit tahdid faqawiyatir ribah. Maka lebih kuat keraguannya katanya. Wa inna ma hadzal hadits yarwi Hisham ibn Ammar an Muhammad ibn Ibrahim al-Qurashi an Abi Saleh an Ikrimah an Ibn Abbas. Dah? Bukan dari situ jalurnya, tapi ini kesalahan. Iya, wa Muhammad hadza laisa bithiqah. Sebenarnya hadis ini bukan dari jalur yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Dia yang benarnya adalah dari Hisham ibn Ammar, dari Muhammad ibn Ibrahim al-Qurashi, dari Abu Saleh, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas. Paham kan? Dan Muhammad ini dia tidak thiqah. Dan syekhnya tidak ditahu siapa dia, itu syekhnya Muhammad. Yaitu Abu Saleh. Siapa itu di situ Abu Saleh? Tidak ditahu itu gurunya. Paham kan? Kan Abu Saleh banyak. Abu Saleh siapa? Iya berarti sudah dia dhaif, terus ada majhul. Paham kan? Majhul. Maka dikeluarkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Ad-Dhaifah. Nah, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ad-Dhaifah wa qala wa jumlatul qaul, kesimpulan ucapan anna hadzal hadits maudhu. Hadis ini palsu kata Syekh Al-Albani.
Kama qala al-Dzahabi fil Mizan. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Imam Dzahabi dalam kitab Al-Mizan. Selesai. Terus. ثم قال أسماء أخرى للموضوع. الموضوع هذا أشهر ما سمي به هذا الباب ويطلق عليه الباطل كما قال أبو حاتم الكذب والباطل واحد ويقال لا أصل له وقد يعنى بها الموضوع المكذوب. قال ابن ملقن وقد لقب بالمردود والمتروك والباطل والمسند. حكم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين كما سبق. الأول كذب تعمد واضعه وقعه سواء كان رقة دين وسفيها وزندقة أو جهلا. الثاني كذب وقع فيه على وجه الغلط فهذا حكمه حكم الغلط. والخطأ لا يؤاخذ به. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلا أن ذلك الخطأ يترك ويرد. وأما القسم الأول فمحرم فعله بإجماع الأمة ودلالة فمحرم فعله بإجماع الأمة ودلالة نصوص السنة للحديث المتواتر. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الذهبي فهذا وعيد لمن نقل عن نبيه ما لم يقل مع غلبة الظن أنه ما قاله فكيف حال من تهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمد عليه الكذب وقوله ما لم يقل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. Baik. Sampai situ. Insya Allah kita selesaikan nanti. Tidak bisa ini selesai hari ini sampai penutup. Insya Allah selesai hari Senin. Dah? Selesai hari Senin, Di? Insya Allah. Kata beliau berikutnya adalah nama lain untuk palsu. Ini penting juga ya, nama lainnya. Maudhu ini yang paling terkenalnya namanya. Tapi diitlaqkan juga atasnya adalah batil. Sebagian ulama tidak bilang maudhu, tapi dia bilang hada batilun. Mereka bilang apa? Batil. Ini kalau dibilang batil berarti palsu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim, dia bilang al-kadhib wal batil wahid. Kadhib dan batil itu sama. Wa yuqal la aslalah. Hati-hati. Ketika ulama hadis mengatakan la aslalahu, berarti apa? Palsu. Ini ungkapan-ungkapannya ini. Wa qad yu'na biha al-maudhu' wal makdzub. Telah dimaksudkan dengannya adalah al-palsu dan didustakan. Qala Ibnul Mulaqqin, berkata Ibnul Mulaqqin, wa qad laqaba bil mardud. Wa qad laqaba qad luqiba bil mardud. Karena juga dia dinamakan, dilakopi, digelari dengan al-mardud. Wal matruk, wal batil, wal musnad. Dah, nama-nama lainnya ini. Hukmul kadhib ala nabi, hukum berdusta atas nama nabi. Berdusta atas nama nabi terbagi menjadi dua bagian sebagaimana telah lewat. Pertama ada sengaja, dusta si yang melakukannya itu sengaja palsukan. Sama saja apakah karena kurangnya agamanya, bodohnya dia atau zindik atau dia jahil. Ya. Yang kedua dusta yang terjadi karena kesalahan. Ya, ini hukumnya ya sama dengan hukum salah. Tidak disiksa. Dah. Tidak berdosa dengannya kalau orang yang salah, tidak sengaja. Qala ta'ala Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Iya kan? Tapi hanya saja ya tetap khoto ya ditinggalkan dan ditolak. Maksudnya dia tidak berdosa tapi khobarnya tetap apa? Palsu. Kan begitu kan? Kalau dia tidak sengaja. Jenis yang pertama itu haram untuk dilakukan berdasarkan kesepakatan.
dalil-dalil akan nas dalam masalah ini dari sunnah hadis mutawatir. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Berkata Imam Adz-Dzahabi, ini adalah ancaman terhadap orang yang menukil dari nabinya apa yang beliau tidak katakan, padahal dia golabatud don, sangkaan kuatnya annahu maqalah. Dah, bersamaan dengan sangkaan kuatnya dia adalah tidak mengatakannya. Pakai pahalu man tahajjama ala Rasulillah. Bagaimana lagi orang yang sengaja. Dah, yang sangkaan kuatnya saja ini Nabi katakan atau tidak, itu sudah dianggap siapkan tempat duduknya dari neraka. Paham kan? Apalagi yang sengaja ya dusta atas namanya. Wa qawwalah, diada-adakan ucapan malam yakul pada apa yang tidak dikatakan oleh Nabi. Dan telah dikatakan juga oleh Nabi SAW, man rawa anni hadithan, siapa yang meriwayatkan dariku sebuah hadis, yaro annahu kadib, dia melihat itu adalah dusta, fahuwa ahadul kadibain, maka dia salah satu dari dua pendusta itu. Kalau dia meriwayatkan hadis dhaif, hadis palsu. Dah? Kemudian setelah itu martabatuhu min bainad dunub, tingkatannya dilihat dari dibandingkan dengan dosa-dosa lain. Ini dosanya dusta atas nama Nabi ini tingkatannya di mana? Kalau dilihat dari dosa-dosa yang ada. Ini kita baca insya Allah di pertemuan berikutnya dengan penutup. Sisa satu kali lagi insya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah.